Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe, di like, dan komen juga. So, hari ini gue pengen merayakan 10.000 subscribernya gue. Thank you banget ke kalian yang udah subscribe ke gue. Kalau gue hitung-hitung, butuh sampai 70 video untuk akhirnya gue dapet 10.000 subscriber. So, thank you banget sekali lagi buat kalian semua yang udah subscribe. Dan untuk merayakan gue melewati 10.000 subscriber, gue mau bikin Q&A sama kalian. Dan ada beberapa kalian juga kasih gue video Q&A sesuai dengan format yang gue minta di videonya gue. So, thank you banget buat kalian semua. Tanpa berbasa-basi, kita mulai aja Q&A-nya. Halo Ko, aku Darian. Aku adalah seorang fotografer dan videografer. Apakah bisnis jualan kayak F&B atau jualan produk gitu, atau barang, sama bisnis jasa itu sistemnya apakah beda atau gimana nih Ko? Saya masih belum ngerti. Nah gitu aja sih kok pertanyaannya, semoga dijawab, thank you. Pertama ada Darian, dimana dia bingung industri jasa dan industri kayak jualan baju bedanya apa. Bedanya banyak banget Darian, tapi kalau aku bisa ngobrol yang secara makronya doang adalah kalau industri jasa itu benar-benar kalian harus ada di sana. Karena sifatnya adalah jasa, butuh kalian punya nilai tambah untuk mengeksekusi project tersebut. Kalau misalkan barang, kalian udah bikin produksi 100 piece, ya 100 piece itu ya jalan aja, kalian kan nggak butuh karena udah selesai tugasnya kalian. Tugasnya kalian adalah tinggal menjual aja. Dan kalau dikontekskan ke laporan keuangan, industri contohnya pakaian kayak gitu, COGS-nya kelihatan, HPP-nya kelihatan. Contoh, kalau misalnya kita order ini baju di supplier A, harganya 30.000, COGS-nya 30.000. Kalau di industri jasa agak bingung nih. Karena contoh kita dapat project 10 juta. Harga pokok penjualannya berapa nih? Apakah berbasiskan per jam? Apakah dihitung juga equipment kita? Secara kontras banget kalau industri jasa itu lebih susah scalable, susah di-expand. Kenapa? Karena outputnya itu bergerak lurus dengan manpower-nya kan. Sedangkan kalau industri consumer goods banyak banget yang bisa diefisiensikan. Karena ya bikin baju, bikin makanan itu bisa pakai robot kan. Dimana kalau misalkan industri jasa ya semua sifatnya custom, namanya juga jasa. Secara generik menurut aku itu bedanya industri jasa dan industri consumer goods. Halo Ko, perkenalkan aku Celia. Sebenarnya aku masih agak bingung sih Ko, gimana caranya bagi waktu kerja supaya tetap konsen sama kerjaannya bermacam-macam. Aku sekarang kan kerja kantoran sama kerja freelance sendiri. Apalagi buat desainer yang selalu pingin hasil kerjanya tuh perfeksionis. Kayak aku waktu bikin desain selalu mikir, kok ada yang kurang ya? Sehingga aku kerja lagi sampai aku merasa puas. Sebenarnya aku masih inget sih sama kultum-kuku tentang buku The War of Art yang bilang kalau pemikiran karya yang kurang bagus sama opini orang itu resisten. Nah, tapi di lain sisi aku juga pingin buat karya yang bagus sesuai dengan portfolio dan harga desain yang aku punya. Apalagi kalau kliennya baik sama menghargai kita, gitu, jadi kayak nggak mau ngecewakan gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan bagi waktu tadi. Sekarang Koko kan ada startup sama konten kreator. Video yang dulu Koko cerita tentang usaha pertama roti, Koko kan cerita kalau nggak ada yang mengambil full time. Maaf Koko jadi curhat. Terima kasih banyak Koko. Pertama aku udah nge-breakdown gimana caranya aku ngatur waktu aku di video ini. Aku punya advice ke kakak adalah, sekarang kakak harus tentuin yang kakak punya urgent sama important bagaimana. Dan aku punya komentar, bisa salah atau benar, menurut aku kakak punya urgent dan important itu harus berkorelasi dengan pendapatan terbesar kakak tuh di mana. Apakah di freelancer kah? Di perusahaan kah? Kalau misalkan di kantoran, berarti kakak harus pastiin semua yang berhubungan dengan kantoran itu harus beres dulu, baru kakak boleh ke freelancer. Dan juga vice versa, kalau misalkan kakak ternyata freelancer lebih kuat, ya berarti kakak harus pastiin freelancer kakak beres dulu nih. Dan terhadap idealisme kakak yang berasa kualitasnya ada yang kurang karena waktunya kurang banyak, menurut aku namanya kualitas nggak mungkin habis kan. Menurut aku kita harus mempunyai sikap profesionalisme, pokoknya deadline-nya X, kita harus pastiin deadline X tersebut terrealisasi. Walaupun aku tahu kakak pengen bikin portfolio secantik mungkin, tapi aku masih memegang teguh bahwa namanya kuantitas akan bikin kualitas kak. Jadi ambil topi profesionalisme kakak dan pastikan deadline-nya kena. Bang, lo kan lagi dekat sama cewek nih, tapi cewek itu maunya sama cowok yang dewasa. Tapi dewasa yang dia maksud tuh yang umur lebih tua dari dia. Menurut pendapat abang, dewasa tuh harusnya kayak gimana sih? Thank you. Oke, aku nggak bisa komentar terhadap kamu punya percintaan, tapi kalau kakak nanya aku dewasa itu seperti apa, menurut aku orang yang dewasa itu identik sama orang yang bijak. Dimana orang yang bijak itu tahu apa konsekuensi jangka panjang dia dari dia punya perbuatan. Jadi dia udah mikir ke depan, kalau misalnya gue buat X, bakal terjadi Y di masa depan. Mikir 2-3 step ke depan, menurut aku itu adalah orang yang dewasa.
Jadi dia nggak mikir terhadap kepuasan dia di momen itu, tapi dia mikir untuk ke depannya. Orang-orang yang bisa terima delayed gratitude, yang orang-orang selalu ngomong di Marshmallow Test, itulah orang dewasa menurut aku. Lalu kita lanjut ke Instagram Box. Kak Agus, sejak kapan sih berniat jadi content creator? Dan apa tidak ada ketakutan? Secara profesi, aku berani klaim aku di 16 Desember 2020, dimana itu juga pertama kali aku bikin YouTube-nya aku. Kalau ketakutan pasti ada banget, tapi bukan terhadap finansialnya, tapi aku berasa aku takut buang-buang waktu. Dan sekarang pun aku ngomong kayak gini, aku berasa aku takut buang-buang waktu ngomong apa adanya. Tapi apa yang akhirnya bikin aku memberanikan diri adalah kan aku mau jadi studi kasus, aku pengen jadi kelinci percobaan bahwa kalian kalau misalkan sama kayak aku, di mana tim produksinya juga seadanya, abis ini juga harus ngedit sendiri, abis itu background akademis nggak kuat, dan bukan siapa-siapa, nggak punya social existence, menurut aku kalian juga bisa gitu. Aku pengen kasih tahu bahwa kalian juga bisa. Bang, YouTube konten game PUBG udah setahun masih aja sepi, konsisten juga upload, saran bang. Aku nggak tahu definisi kakak konsisten seperti apa, tapi kalau komentar aku adalah kalau misalkan kakak udah konsisten kayak aku 2 hari sekali udah upload tapi masih belum bisa mendapatkan traction, menurut aku kakak harus mikir terhadap kakak punya konten piramid. Definisi aku konten piramid adalah kakak coba alokasiin contoh 50% atau bahkan 70% ke konten-konten yang lagi hype, Kak. Nah, terus 30%-nya baru ke konten idealismenya kakak. Lalu coba cek judul-judul gaming channel yang sukses. Apa sih dia punya permainan judul? Apa sih dia punya permainan thumbnail? Karena ngomong apa adanya, thumbnail dan judul itu berpengaruh. Bang, mending fokus materi kuliah karena saya lagi kuliah semester 2 atau fokus self improvement? Ini simpel banget menurut aku dua-duanya. Kenapa? Karena menurut aku self improvement penting, dan kalian punya pendidikan, udah kuliah ya might as well kalian beresin. Pernah ada keinginan nggak jadi mentor anak muda gak bang? Kalau ada, gue daftar 1 slot. Jujur aku nggak punya keinginan untuk jadi mentor. Ada beberapa dari kalian komentar bahwa aku mentor online kalian aja. Aku jujur risih karena aku nggak pengen diasosiasikan sebagai mentor atau motivator. Aku ini cuma konten, tapi aku tahu ada beberapa dari kalian mungkin ada kesulitan dan aku pengen coba bantu lebih. Aku ada sesi konsultasi 30 menit dan 60 menit di LinkedIn aku lynk.id/agusleo. Kalian bisa cek sendiri ke lynk.id/agusleo. Setup kamera dan alat ini pakai A7S3, lensa 35mm f1.4, ada ring light, ada rim light, ada practicals atau backlight. Aku ada breakdownnya di video ini. Kenapa gula merah warnanya coklat? Pertanyaan bagus, aku nggak bisa jawab. Yang bisa jawab tolong bantu komen. Saran dong kak, for life in the present. Soalnya otak sering banget mikirin masa depan terus. Akibatnya nggak nikmatin masa sekarang dan nggak maju-maju. Aku ada ngebahas lebih detail di video ini, tapi ya aku coba jawab dengan secara singkat. Kalian mikirin masa depan dan mikirin masa lalu secara aktif dengan dosis yang terlalu banyak, menurut aku itu nggak sehat. Dan cara untuk kalian untuk stay in the present adalah kalian kerjain apa yang kalian suka. Contoh exercise-nya adalah kalau misalnya kalian dengerin musik yang kalian suka. Kalian bener-bener dengerin kan itu musik kan. Coba kalian punya state of mind pas dengerin musik tersebut, kalian aplikasikan ke kerjaannya kalian. Trik sedikit menurut aku yang bikin kita cemas terhadap masa depan atau masa lalu adalah handphone kita. Jadi aku rekomendasi kakak cek kakak punya screen time dan coba di reduce screen time-nya. Hai Ko, apa yang menggerakkan Ko Agus Leo untuk tetap produce konten walau kadang sepi? Thanks. Thank you. Pertanyaannya Kak Evan, dimana aku udah bilang juga bahwa aku produksi konten ini untuk memberikan studi kasus bahwa yang bukan siapa-siapa juga bisa jadi YouTuber, bisa jadi konten kreator, bahwa konten kreator ini adalah sebuah profesi, dan secara egonya aku adalah aku berasa aku nggak bisa jadi kritikus, aku tidak bisa mengkritik sebuah konten orang lain itu receh atau sampah kalau misalnya aku nggak punya kontribusi di dunia perkontenan Indonesia. Jadi mau nggak mau aku harus produksi juga buat aku bisa jadi kritikus. Pure ego aku doang sih. Minta rekomendasi buku-buku yang bagus buat dibaca bang. Aku ada konten dimana kalian kalau misalnya umur 20-an, kalian harus baca buku itu semua. Tapi kalau misalnya itu nggak cukup, aku rekomen Anti-Fragile by Nassim Nicholas Taleb. Aku rekomen How Asia Works. Aku rekomen Shoe Dog buat biografi. Aku rekomen How Innovation Works by Matt Ridley. Aku rekomen Practice by Seth Godin. Kata-kata haters yang paling menyakitkan sampai sekarang. Nggak ada yang sampai menyakitkan ya kayak. Mungkin karena umur aku juga yang udah lumayan berumur, dimana ya buat aku cuma sebuah suara bising aja. It's a noise gitu. So, kalau ditanya menyakitkan sih nggak ada ya. Bedanya trading sama nabung saham apa bang? Maklum aja masih pemula. Terminologi trading itu adalah kalian membeli barang abis itu menjual. Itu trading. Itu simpelnya seperti itu. Dimana semua saham tuh sebenarnya trading. Tapi bedanya adalah day trading atau investasi. Dimana day trading itu dikorelasikan dengan kalian itu setiap jam, setiap menit itu kalian lihat tuh pergerakan saham. Dimana kalau misalkan kalian nabung atau lebih tepatnya investasi, itu adalah kalian tahan sampai 1, 2, bahkan 5 sampai 10 tahun kemudian. Bang, kenapa ya kalau hari libur malah jadi bingung karena kebanyakan waktu? Ini yang aku udah bahas di Parkinson Law, ini kenapa kalian itu malas. Ada argumen sebenarnya kalian nggak malas, tapi kalian itu kebanyakan waktu.
Tracknya adalah kalian harus bikin deadline palsu. Tanpa ada deadline palsu, kalian pasti nggak bakal gerak. Aku tahu, bro, bikin deadline palsu mah semua orang juga bisa. Kalau dikontekskan ke aku, ya aku contoh kasih deadline, aku 2 hari sekali selalu harus produksi YouTube video. Ya itu deadline palsu, gak ada yang marahin aku kan kalau misalkan aku nggak produksi YouTube videos kan, tapi aku tetap produksi. So, tanpa aku ada komitmen terhadap deadline palsu tersebut, ya aku nggak mungkin produksi. So, kuncinya sih adalah komitmen, Kak. Bang, saya baru saja diangkat menjadi manajer. Tips untuk menjadi top manager, Bang. Aku highly recommend kakak untuk baca buku Effective Executive by Peter Drucker. Kalau ngomongin tips cepat dari aku adalah pastiin kakak itu praktisi. Karena manajer yang cuma ngomong doang, peran antagonisnya baik banget bahwa lu cuma bisa ngomong doang. Kalau kakak bisa lead by example, kalau kakak bisa mimpin dengan memberikan contoh, menurut aku itu bakal beda banget. Bang, lu kalau baca buku biasanya prolognya halaman depannya sebelum bab 1 lu baca gak? Jujur, aku nggak semuanya aku kayak gitu sih, tapi ada beberapa contoh yang buku-buku aku suka banget, aku baca sih. Aku pengen tahu sih konteks background dia bikin buku tersebut. Kok gimana caranya supaya konsisten? Aku udah komentar, kalian harus bikin to-do list, kalian harus bikin deadline palsu, dan kalian harus komit. Karena sekali lagi, rumusnya untuk kalian konsisten adalah R harus lebih kecil dibandingin D dikali sama V ditambah SS. Lebih detailnya di video ini. Kalau foto berdua sama istrinya pakai tripod. Nah, kalau video siapa yang videoin? Pertanyaan bagus. Ya, aku kadang-kadang juga minta teman aku untuk videoin atau aku hire videographer untuk videoin kita. Tanggapan lu tentang pajak penghasilan yang dinaikkan oleh pemerintah? Ya, menurut aku semua pemerintah kalau misalkan sudah bingung untuk bagaimana cari surplus, ya salah satunya ya raise tax, Kak. Dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia loh. Di Amerika juga sekarang lagi booming terhadap topik menaikkan tax. Awal mula karir, aku mulai dari awal-awal suka foto-foto sepatu aku, abis itu aku pindah ke travel, abis itu sekarang aku pindah ke konten edukasi. Pernah ketemu haters yang toxic banget gak? Sampai-sampai ngajak orang lain buat hate lu. Sekali lagi gue nggak pay attention ke gue punya haters. Kalau misalnya ada haters gue nonton di video ini, hai, kenapa gue bisa eliminasi haters di otak punya gue ya? Sekali lagi umur, udah berkeluarga juga, jadi gue mikir ya gue punya energi dibanding mikirin haters, mendingan mikirin keluarganya gue. But ya, kalau misalkan sampai ada yang kayak gitu, boleh sih sharing di bawah kenapa lu pada hate gue. Gue pengen tahu sih. Apakah Anda masih belajar parenting, Mas? Menurut aku itu parenting tuh skill yang gak mungkin habis. Like fotografi juga dan videografi pastinya. Menurut aku pasti selalu ada sesuatu yang bisa dipelajarin kita sebagai orang tua. Buat kalian yang nggak tahu, aku sebegitu kutu bukunya, aku bahkan sampai beli buku untuk gimana cara jadi ayah. Titik balik Bang Agus, nggak bisa gini terus, gue harus take action kapan dan how the stories. Itu menurut aku tiap hari ya, tiap hari aku berasa aku ada kegagalan. Buat kalian yang nggak tahu, aku punya perusahaan teknologi namanya Linkit, link.id, dimana aku punya misi, aku ngebantu kreator untuk menjadikan profesi ini suatu yang viable, yang solid, yang bisa dianggap profesi ini nih sama dengan profesi dokter in terms of stigmanya ya. Maksudnya kalau stigma konten kreator kan kayak negatif kan, kayak itu hobi doang lah bro, nggak bisa jadi profesi gitu loh. Jadi aku pengen kalau bisa stigma negatif tersebut hilang gitu. Dan tiap hari aku berasa aku gagal karena aku kan punya aspirasi, aku punya misi ya 1 juta kreator yang Linkit bantu kan, dimana per hari ini masih cuma 12.000, which is nggak apa-apa. Menurut aku itu masih small steps, tapi ya tiap hari aku berasa gagal tersebut. Dan gimana cara aku baliknya, aku berasa ya aku harus take action sih, karena kalau misalnya aku mikirnya terlalu ke depan atau terlalu ke belakang, ya aku jadi nggak gerak kan. Jadi gimana cara aku gerak, ya aku take action sih. Kayak aku cari to-do list berikutnya yang bikin aku nggak mikirin masa depan dan masa lalu. Bang, ada cara khusus gak ngebangun percaya diri untuk depan kamera untuk orang introvert? Aku klaim diri aku juga introvert, dan gimana caranya aku bisa membangun percaya diri untuk ngobrol di kamera itu by practice. Dengan semakin banyak aku melakukan produksi video sendiri kayak gini, ya makin lama aku makin pede untuk ngomong. Coba kalian lihat deh video-video awalnya aku deh, dimana kalian notice bahwa aku tuh ngomong tuh belibet juga pelan segala macam. Sambil berjalan sih akhirnya makin ngeflow ya. Aku rekomendasi buat kalian sih bikin script ya. Menurut aku apa yang bikin aku susah untuk ngomong, suka itu karena aku nggak ada bikin script. So ya, bikin script guys. Cerita pertama ketemu istri Bang, simple sih, di lapangan basket. Gimana caranya balance buat belajar dan tetap punya social life yang asik? Unpopular opinion, dimana menurut aku itu nggak mungkin. Kalau kalian aktif di ekosistem sosial ya berarti kalian punya waktu terbuai dengan ekosistem sosial tersebut. Dan menurut aku susah banget kalau kalian udah aktif di social circle tersebut untuk membagi waktu ke ekosistem belajarnya kalian. Kalau tanya aku gimana caranya, ya bagi waktu. Tapi menurut aku itu susah banget sih, karena menurut aku itu 2 hal yang sangat kontras. Jadi antara pilih A atau nggak B gitu. But I could be wrong, mungkin kamu bisa lakuin. Bang, gimana caranya keluar dari zona nyaman, dan kalau semisal udah keluar, gimana cara mempertahaninnya? Cara keluar dari zona nyaman, sekali lagi kalian butuh 3 aspek, dimana kalian butuh rasa tidak puas, kalian harus punya visi, kalian harus punya langkah kecil. Kalau misalnya kalian nggak punya 3 aspek ini, menurut aku kalian nggak mungkin bisa gerak.
dan carilah tantangannya kalian. Coba deh kalian pikir deh, kalau misalnya kalian nggak menaikkan, kalian punya tantangan dan skill kalian di sana-sana aja, kalian bakal bosen kan? Jadi kalian prefer mana? Mendingan ditantang atau kalian prefer bosen? Time management bikin konten dari foto, editing, credit sources, nulis, record, jadwalin post. Berkorelasi ke pertanyaan sebelumnya, di mana aku udah bilang ada Eisenhower Matrix, ada urgent dan important, non-urgent, not important. Dan aku rekomendasiin kalian fokus aja ke namanya urgent dan important. Bang minta tolong sekali bang buatin video step by step membuat channel sampai bisa dimonetize. Contoh apa kita harus punya rekening bank, apa harus punya PayPal, masih belum paham bang. Yang aku udah pernah bahas dimana kalian harus punya 1000 subscriber, dan habis itu 4000 public watch hour. Habis itu kakak bakal dapat email, habis itu bakal ada 3 step proses. Step pertama adalah verifikasi kakak punya identitas, bakal ditanya NPWP dan segala macam. Habis itu verifikasi kakak punya alamat, bakal dikirim suatu PIN number untuk kakak masukin bahwa alamat kakak itu benar. Dan ketiga ada verifikasi kakak punya rekening. Itu pun banyak banget rekening-rekeningnya, dan setahu aku bahkan BCA sama BRI aja ada kak di sana. Caranya ngumpulin uang untuk beli gear yang mumpuni. Simple sih kak, ya kerja kak. Ya atau enggak ya pelihara babi ngepet. Cara manage waktu, baca buku dan ngatur sosmed dong. Aku punya rules buat diri aku sendiri, ini peraturan abstrak yang aku buat diri aku sendiri, dimana aku nggak boleh konsumsi konten sebelum aku create konten. Bikin aku maksa buat aku create dulu baru aku konsumsi. Dan untuk ngatur jadwal buku aku sih, aku nggak pernah baca buku itu masuk ke to-do listnya aku, kecuali aku lagi berpergian. Buku itu aku masukkan ke aktivitas-aktivitas lain. Contoh paling gampang BAB. Tapi itu bisa semuanya, bisa kalian lagi minum kopi, bisa kalian lagi break, apapun itu. Jadi jangan dianggap buku itu harus ada time slot tersendiri itu loh. Coba mixing atau bunching, kalian punya to-do list lain sambil membaca buku. Emang perlu ya kak keluar dari zona nyaman? Nggak perlu sih kak. Kalau kakak berasa puas dengan keadaannya kakak, nggak ada yang salah kok kak. Jangan sampai tekanan dari sosial media membuat kakak keluar dari zona nyaman. Itu yang buat kakak happy, ya silakan kak. Bang, boleh jelasin definisi networking itu gimana? Atau cara lu bangun network di circle lu sekarang? Simpelnya adalah kalian punya relasi, kalian tuh kenal siapa aja, dan gimana cara bangunnya ya kalian harus bersosialisasi. Dan sosialisasi sekarang versi digital gampang banget. Bisa bikin konten, bisa DM-DM-an, sesimpel itu kak. Apa yang lo lakukan saat merasa gagal bang? Aku cari aksi sih. Buat aku nggak mikirin gagalnya aku, tapi aku cari aksi berikutnya untuk aku ngelupain kegagalannya aku. Kayak putus dari pacar lah basically. So itu aja video gue hari ini. Kalau ada yang miss, gue minta maaf. Sekali lagi thank you banget buat kalian, 10.000 dari kalian yang udah subscribe ke aku. I really appreciate it. Kalau nggak ada kalian, aku juga nggak bakal ada di sini. So shout out to all of you. So jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Ketemu di 100.000 subscriber. Bye bye.